Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabarnya? Biasa. Tentu kita semua ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, ada di dalam penggembalaan Gembala Agung kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini minggu yang terakhir bulan April 2020 kita akan mendalami lagi yaitu kebenaran firman Tuhan. Setuju? Puji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini kami akan segera mulai. Bapa, karena ini adalah acaramu, itu sebabnya kami mohon Roh Kudus mengambil alih di dalam ibadah kami, agar supaya ibadah kami berkenan di hati-Mu. Urapi kami semuanya, jemaat Tuhan yang ada di tempat masing-masing, bahkan seluruh umat Tuhan di dunia, bahkan yang ada di negeri ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan hati yang lembut, hati yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, pikiran yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, sehingga setiap kami membaca dan mendengar firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kami untuk dimampukan mengerti dan akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah beberapa hari kami sampaikan melalui PA kecil, supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan ada sedikit kesibukan untuk membaca firman Tuhan, sedikit menggunakan waktu untuk mengisi rohnya melalui firman Tuhan yang kami sampaikan kemarin, yaitu PA sederhana, PA ke-1. Berarti berikutnya nanti akan ada PA sederhana yang kedua, sehingga jemaat dan kita semua dipastikan tidak hanya mampu membaca dan mendengar, tetapi mampu mengerti firman Tuhan secara benar. Puji Tuhan. Nah, kemarin PA pertama teksnya diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Dan di situ kami mencoba menanyakan kepada jemaat Tuhan, tujuan utama daripada iblis, tujuan utama setan datang ke tempat di mana Adam dan Hawa tinggal, yaitu di Firdaus. Yang saya tekankan di situ ialah, yang saya tanyakan di situ ialah tujuan utama iblis datang kepada Adam dan Hawa itu apa? Jadi sekali lagi supaya jelas tujuan utamanya. Saya belum
bertanya bagaimana caranya iblis, bagaimana cara menggunakan agar manusia pertama Adam dan Hawa itu betul-betul tidak sekedar tertarik tetapi menjadi bagian hidupnya. Nah, sekali lagi saya ulangi supaya apa? Supaya lebih jelas, lebih paham, lebih mengerti. Sesuai dengan metode pengajaran orang Ibrani itu mengulang sampai mengerti dan langsung belajar, langsung praktek. Nah, kemarin banyak jemaat yang barangkali tidak ada kesempatan untuk membaca, apalagi untuk merenungkan, lebih-lebih untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sangat sederhana itu. Lalu saya coba memberikan penjelasan juga sederhana sekali. Menurut hikmat saya, tujuan utama daripada iblis datang di Taman Firdaus itu ialah secara tidak terang-terangan pasti mengajak Adam dan Hawa bersama-sama dengan iblis untuk menempati tempat tinggal yang istimewa yang disediakan Tuhan bagi iblis, yaitu neraka. Nah, neraka itu tempat tinggal setan, tempat tinggal iblis, tempat tinggal Satan. Jadi tujuannya hanya satu, bagaimana manusia Adam dan Hawa dan semua keturunannya itu bisa tinggal bersama-sama di neraka untuk selama-lamanya. Nah, itu maksud firman Tuhan seperti itu. Nah, pagi hari ini kita akan membaca teks yang sama, Kejadian pasal 3. Kami minta dengan hormat Mas Agus membacakan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima. Silakan membaca dengan jelas, tidak usah kesusu. Karena firman itu harus dibacakan dengan jelas, harus diberitakan, harus diwartakan. Silakan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ulat ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ulat itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ulat itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ulat itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Amin. Puji Tuhan, itulah teks yang kita baca. Tentunya kami mencoba untuk memberi sedikit pendahuluan yang sangat simpel.
Saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara sekalian, atau siapapun yang pagi hari ini atau saat ini bersama-sama mendengar firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, dan kita akan segera dengan pertolongan Roh Kudus mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah, pertanyaan saya di waktu-waktu seperti ini, ya, masalah corona tentunya yang diinginkan semua adalah segera berakhir. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah dampak daripada corona itu sendiri. Contohnya begini, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang hari ini dan seterusnya ekonominya, berkatnya, rezekinya lancar? Siapa? Oh, semua ya, luar biasa semua ya. Nah, pertanyaan berikutnya, itu akan terjadi Bapak Ibu, akan terjadi, yakinlah akan terjadi. Nah, tentunya pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dunia ini miliknya Tuhan, catat itu baik-baik ya. Karena dunia ini miliknya Tuhan, maka syarat pertama Bapak Ibu Saudara sekalian harus merelakan hidupnya untuk diatur sama Tuhan. Amin. Jadi gampang itu. Jadi kalau ekonominya, kesehatannya, keselamatannya, rezekinya, ya lancar, hal yang pertama jangan dilupakan. Bapak Ibu Saudara sekalian harus terus-menerus mau dan bersedia untuk diatur sama Tuhan, sebab Dia adalah sumber keselamatan, sumber kesehatan, sumber berkat-berkat ekonomi itu. Itu yang pertama. Kedua, apa kira-kira? Siapa tahu? Siapa tahu? Yang kedua syaratnya apa? Harus bekerja keras dan tahu peluang. Ya, perhatikan. Kedua, kerja keras karena kita tahu ada peluang. Nah, sekarang kalau corona peluangnya apa kira-kira? Wah, kalau Pak Agus membuat apa namanya itu? Masker. Membuat pakaian apa? Nah, terus apa lagi kira-kira? Harus menjual sembako. Kalau perlu tidak, mereka konsumen tidak perlu datang. Lalu apa itu namanya? Jemput bola. Tapi harus tahu peluang itu tadi. Ya, harus tahu peluang. Ya. Harus tahu peluang. Kondisi sekarang ini masyarakat membutuhkan apa? Masyarakat sekitarnya membutuhkan apa? Ayo coba. Nah, setelah tahu peluang, kerja keras, lalu ada yang bertanya kepada saya, nah, modalnya Pak? Modalnya gampang. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu Saudara sudah tahu peluang, mau kerja keras, yang ketiga adalah
Bapak Ibu Saudara sekalian harus jujur. Jujur. Apa? Jujur. Jujur itu bisa dipercaya. Jujur itu bisa dipercaya oleh pihak Tuhan maupun sesama. Coba ya contoh. Banyak orang yang memang tidak punya modal sama sekali, tetapi mempunyai karakter, memang suka bekerja. Ditambah lagi lembut hatinya. Ditambah lagi memang suka bertobat, bukan ngapusi. Dan jujur, bisa dipercaya Tuhan, bisa dipercaya sama orang lain. Nah, kalau ini dimiliki gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tidak perlu Bapak Ibu ribet masalah modal. Atau sementara Bapak Ibu contoh datang ke tempat saudara seiman, bisa ndak aku bantu menjualkan? Ya tak? Menjualkan. Oh bisa. Dari mana? Dari Gereja Isa Masih WR Supratman. Tentunya ini supaya mantep, teman yang akan dimintai tolong itu supaya mantep. Oh berarti kenal sama Pak Petrus ya? Duh, kenal Pak Petrus lah. Nah kalau sudah lama menjawabnya itu berarti apa? Ada unsur apa kira-kira? Bohong. Ya jangan begitu, itu namanya tidak jujur. Ya kalau ke gereja, bergereja ya tahu gembala sidangnya, kan begitu. Nah itu coba itu apa ya, lupakan saja. Yang penting ketiga tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan dan dipercaya oleh sesama. Dipercaya Tuhan itu apa? Kalau saudara disuruh melayani ya sampai selesai. Kalau saudara doa ya sampai selesai. Membaca firman Tuhan juga sampai selesai, tidak sepotong-sepotong. Demikian juga di dalam dunia usaha, sama. Kalau janjinya tepat, ya rekan kerja kita itu senang. Nah, oleh sebab itu, bagi saudara-saudara yang saat ini sedang menghadapi kesulitan karena dampak corona, yaitu masalah ekonomi, kepentingan duniawi, itu selalu ada hubungannya dengan Tuhan. Lalu sekarang berikutnya, agar agak menarik sedikit ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin terkenal di hadapan Tuhan maupun dikenal dunia, wah aneh-aneh ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin dikenal sama Tuhan maupun masyarakat luas, Bapak Ibu harus berani tampil beda. Harus berani tampil beda. Coba didengar ya, harus mau berani tampil beda. Kalau bahasa sederhananya itu ya harus berani mengontraskan dirinya. Bahasa sederhananya harus berani membuat hidupnya beda dengan orang lain.
Itu kalau saudara ingin menjadi orang yang dikenal Tuhan dan dikenal oleh masyarakat luas, harus berani mengontraskan diri. Bahasa sederhananya harus berani membuat suatu perbedaan yang nyata. Misalnya begini, kalau saudara ingin dikenal, coba kalau yang lain itu makan dengan sendok, dengan tangan biasa, coba Bapak Ibu membuat perbedaan, makan dengan sarung tangan dua-duanya, dan kalau makan harus dipertontonkan kepada orang-orang di luar sana. Syukur bagi bisa masuk YouTube. Wah, cepat terkenal karena makannya kok beda gitu ya. Pakai sarung tangan yang gede itu dan makannya pokoknya aneh. Kalau lebih aneh lagi, biasanya pakai apa? Pakai sendok, pakai garpu. Barangkali lebih aneh lagi, pakai apa? Kira-kira, ayo. Supaya lebih aneh lagi, pakai apa? Ayo, pakai apa? Bagus. Pakai sekop. Wah, cepat terkenal itu. Cepat terkenal. Loh bener, coba aja, tapi bukan sekali loh, seterusnya loh. Nanti saudara akan dikunjungi dari mancanegara karena aneh sekali. Sebetulnya masih banyak, tambah satu lagi lah supaya menjadi aneh. Kalau biasanya saudara itu jalan itu maju, jalan aja miring itu, miring. Seperti kepiting itu loh, ini loh, miring. Jadi biasanya jalan maju, sekarang miring. Wah, miring terus loh ya. Miring terus, bukan 1 menit, 2 menit, miring terus. Seperti kepiting. Wah, itu nanti saudara cepat jadi orang yang terkenal. Lah kalau saudara ingin dikenal Tuhan, firman Tuhan mengatakan menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Berarti perbuatannya, karakternya, sifatnya, bahasa Jawa Timurnya itu kelakuane kudu beda. Harus beda dengan orang-orang yang lain. Ya nah, harus beda. Kelembutan hatinya, cara bicaranya, sikap hatinya, cara pelayanannya, tidak hanya casingnya saja seperti Yudaisme, tapi kenyataannya tidak ada kebenaran. Yang ada kebaikan tapi bukan kebenaran. Nah, kalau itu ingin dikenal Tuhan dan diberkati Tuhan, ikuti cara Tuhan. Kalau bertobat ya bertobat begitu. Jadi tidak ada yang namanya abu-abu. Nah, sekarang kita akan melihat cara-cara iblis, bagaimana rencananya itu supaya apa? Supaya apa Pak Agus? Lolos. Jadi apa yang diinginkan tadi betul-betul kena. Ajaan tadi secara sembunyi-sembunyi tadi bisa mengena. Saya lihat ya di dalam pasal 3 ayat 1.
Perhatikan ya. Ini caranya loh, caranya ya. Nanti kita kembangkan. Ya, cara pertama ketika iblis, setan datang ke tempat tinggalnya Adam dan Hawa menggunakan apa? Menggunakan brompit, menggunakan apa? Kendaraan, menggunakan apa? Siapa tahu? Menurut Alkitab disebut apa itu? Iblis di situ menggunakan kendaraan gitu ya. Ya tak? Ular. Nah, saya berdoa ini apa Tuhan? Oh, ternyata kalau menurut saya, pengertian saya, iblis menggunakan ular itu berarti secara pengertian luas itu olah tubuh, ya, olah tubuh, ya. Jadi menggunakan tubuhnya ular. Pengertian saya, cara trik iblis sampai hari ini itu kalau mau menggait mangsanya itu pertama harus pandai-pandai mengolah tubuhnya. Tubuhnya harus didandani, harus di make up. Ya toh, masih ingat toh? Misalnya salesman, misalnya mau mendatangi di balai kota, tidak mungkin membawa sarung, tidak mungkin ya. Lalu membawa sandal jepit, tidak mungkin lah. Ya, apalagi kalau yang dihadapi itu kepala staf di situ. Kalau seorang wanita mau promosi, lalu olah tubuhnya itu harus bagus. Parfumnya, sepatunya, pakaiannya, apa itu namanya yang hitam-hitam di sini tuh? Terus ini apa itu namanya? Ginconya. Wah, itu semua harus disetting sedemikian rupa supaya ketika menawarkan sesuatu itu menarik sekali begitu. Saya berpikir iblis itu menggunakan cara itu, olah tubuh, dan sampai hari ini diteladani oleh banyak orang. Ya, kalau penampilannya beda, ya, tumbuh yang namanya kepercayaan diri, pede. Wah, seperti itu. Ya, enggak pernah dipikirkan tuh itu, olah tubuh ya, olah tubuh, ya toh. Yang gendut-gendut, wah itu harus dibuat langsing dulu. Coba enggak ada yang namanya pramugari supaya menarik para pelanggannya itu gendut-gendut, jalannya glenah-glenoh, ya enggak mungkin, langsing. Wah, betul-betul olah tubuhnya itu menarik, ya. Nah, olah tubuh caranya dengan mengolah tubuh, ya. Iblis itu memakai wadah tempat tubuh daripada ular, ya. Ular menarik. Nah, kedua, ayo apa? Cerdik berarti berbicara tentang apa? Lidahnya ular itu bercabang dua. Kalau disimpelkan itu apa?
Apa ini? Apa, ayo Pak Gus? Yang lain? Hah? Harus pandai-pandai bersilat lidah, cerdik bersilat lidah. Lidah yang ini gila. Bersilat lidah. Coba Bapak Ibu pernah enggak bersilat lidah? Ya, yang tidak benar jadi benar. Itu kan pakai namanya latihan silat lidah itu. Ya, ya, itu yang digunakan. Coba orang yang menipu, orang yang ya namanya menipu ya harus pakai lidah yang harus dilatih. Kalau Bapak Ibu guru itu disebut bersilat lidah. Bener gak? Nah contohnya Tuhan mengontraskan kalau kamu menjamah pohon pengetahuan baik yang jahat ini, menjamah loh, pasti aku hukum. Apalagi makan. Ingat loh, menjamah dan makan. Menjamah saja sudah dihukum, apalagi makan. Berarti ada bahasa yang di situ ditegaskan, sepertinya orang itu sudah diberitahu jamah saja tidak boleh, kok malah makan. Itu artinya apa itu? Bahasa Jawa Timurnya apa itu? Ndablek. Loh, jamah saja itu sudah dihukum, bukan diadili loh. Dihukum, apalagi makan. Nah, ini perhatikan ya, ini perhatikan. Ini cara iblis lalu diputar balik tadi. Justru perhatikan ya, justru kalau kamu makan, kamu tidak berdosa. Justru kalau kamu makan, kamu tidak berdosa. Malah di dalam ayat 5, kamu akan seperti atau menjadi Tuhan. Coba Pak Gus, dibacakan Pak Gus. Ayat 5 Pak Gus. Perhatikan ya, ini namanya bersilat lidah. Tuhan berfirman, jamah saja kamu mati, kok malah makan. Itu pengertiannya ya, jangan jarak. Cukup firman Tuhan sekali, tidak perlu diulangi lagi. Karena kecenderungan manusia itu ya seperti yang dikatakan iblis itu. Nah, iblis ngelakoni, ngalami ya. Makanya bagaimana meyakinkan Adam dan Hawa supaya mengikuti itu tadi. Coba bagus, monggo, supaya saudara tahu ayat yang kelima ya. Ayat kelima, Kejadian pasal 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya tak? Berbalik ya, kebalikan dengan Tuhan. Tuhan tegas, demek, meraba, mati. Apalagi makan. Tuhan mau bicara begini loh. Ya tak?
kita mengucap ya, sekali ucapan saja, misalnya kurang ajar, itu sudah salah. Sekali itu sudah salah. Terus Bapak Ibu coba perhatikan, dalam seharian Bapak Ibu kalau marah dengan anaknya berapa kali? Tidak hanya mulut, ini tangan bisa. Tuhan mau bicara sederhana. Ya. Kalau manusia itu menyadari bahwa dirinya milik Tuhan, ya mau tidak mau relakan saudara untuk apa? Untuk dihidupi Tuhan melalui firman Tuhan. Jangan coba-coba untuk menyimpang dari firman Tuhan. Jadi bersilat lidah itu cara iblis. Coba banyak para pria-pria yang kaya jatuh di pelukan, di pangkuan wanita. Karena apa? Pertama tadi jangan lupa olah tubuhnya, diberi wewangian, mungkin rempah-rempah dari Israel sana, kungkum seperti Esther, ya, sebelum menghadap Raja Mordekai harus kungkum dengan rempah-rempah biar wangi. Tubuhnya diolah supaya bisa mendapatkan perhatian. Iblis pun juga begitu. Bagaimana supaya Adam dan Hawa ini betul-betul menjadi bagiannya dan akhirnya nanti menempati tempat yang sama. Ya, coba olah tubuh dan apa tadi? Bersilat lidah. Dan perhatikan yang berikutnya, harus bisa meyakinkan. Walaupun tidak ada apa-apanya, iblis itu tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tidak punya apa. Tidak punya apa-apa. Yang dipunya iblis itu neraka tadi, api dan belerang itu. Tapi iblis berani meyakinkan, tidak tadi, tidak. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Loh, lalu saya berpikir, kok bisa ngomong begitu ya? Nah, iblis tahu sejarah rancangan Tuhan terhadap manusia. Kan penghulu malaikat sebelum berontak jatuh itu dilemparkan ke bumi kan masalah itu. Ya toh? Bapak di surga itu rasan-rasan untuk menciptakan manusia supaya menjadi keluarga besarnya. Digambarkan seperti bapak dan anak. Iblis ini ngerti. Ya tidak bedalah kalau siapapun yang ingin menipu orang atau ingin berbuat bohong harus tahu strategi tadi. Pertama apa? Olah tubuh. Kedua, bersilat lidah. Ketiga, harus berani meyakinkan. Keempat, harus tahu situasi dan keadaan. Betul ya? Situasinya sepindah ini. Orang mencuri, oh situasinya seperti ini. Orang yang mau apel juga begitu, karena yang diapeli betul-betul karena calon mertuanya itu cerewet. Cerewet, guala itu. Ya, guala itu, wis guala itu. Kan akhirnya harus tahu strateginya piye ini. Yang ibumu ning omah ora? Menapa? Aku arep teko. Ora usah sih, ning kene nang omah. Bar geger karo anjingnya. Kok samrene malah dianjing-anjingno. Karena kepengin memiliki seorang wanita yang dengan berbagai macam cara itu.
lalu harus tahu tadi ya keadaan, harus tahu sejarahnya. Nah, iblis itu tahu sejarahnya. Ya kan? Loh kok bisa tahu Pak Petrus? Nah, iya Om. Yang jatuh itu kan pernah di surga, menjadi pelayan Bapak di surga. Ketika Tuhan bicara mau merencanakan membuat manusia dengan penghulu malaikat itu. Makanya ketika setan dan iblis itu menegaskan, meyakinkan, tidak apa-apa. Itu patokane di pikirannya iblis itu. Ya. Tidak mungkin. Tak kandhani ya. Tuhan itu bapakmu dan kamu itu dianggap anaknya. Kamu itu diciptakan untuk menjadi keluarga besarnya di surga. Bahkan saya pernah dengar, tak dadekno anakku. Itu artinya apa? Hubungan Bapak di surga dengan manusia itu bagaikan bapak dan anak. Makanya saya berani tekankan, kamu tidak salah. Mosok bapakmu akan membunuh kamu ketika hanya meraba saja. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ya kecerdikannya iblis itu sampai di situ. Nggak mungkin lah, wong kamu itu anaknya, kamu itu bakal ahli warisnya. Ada tuh Paulus mengatakan kamu adalah ahli waris surgawi, betul tak? Wow, manusia itu, orang Kristen maksud saya itu nggak pernah nyentel itu. Moco kangelan ya tak? Itu dipergunakan untuk apa? Meyakinkan kamu itu diciptakan untuk menjadi ahli warisnya. Berarti kami itu jadi anaknya. Mosok bapakmu melarang tidak boleh demek apalagi makan buah pengetahuan baik dan jahat, akhirnya mati. Enggak, itu bohong, itu bohong. Kami itu dijadikan ahli waris. Sudahlah, tidak mungkin bapak akan meracuni anaknya. Tidak mungkin. Makan saja. Wah, mantep ya. Wah, mantep ya. Sama kalau sekarang itu kalau orang Kristen sudah alot-abot ke gereja. Lalu temannya sama-sama seiman, "Ora ke gereja. Ora usah, di rumah saja tidur. Enggak usah baca Alkitab. Kan kita sudah tahu Tuhan itu beranugerah. Jadi itu berkembang nanti akhirnya. Oh, enggak ke gereja, kok memberi persembahan, enggak etis itu. Nyawamu tekondi. Uripmu tekondi. Bahaya lo bicara seperti itu. Jadi ngerti ya, iblis itu tidak hanya olah tubuh, tidak hanya apa tadi? Bersilat lidah, tetapi tahu sejarahnya tadi. Saya ulang lagi ya. Kamu itu diciptakan Tuhan bukan sekedar untuk penghuni surga. Pelayan-pelayannya sudah ada, kami dulu pelayan-pelayannya. Kamu itu dijadikan ahli warisnya. Nggak mungkin lah anaknya diracuni dengan apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Nggak, makan saja lah. Dimakan. Dimakan. Terus berikutnya apa? Ayat 5 tadi. Justru kalau kau makan akan cepat-cepat atau mempercepat untuk menjadi Allah. Berarti ahli waris, ya, ahli waris kalau sudah cukup waktunya, umurnya, bisa ini digeser. Pengertiannya seperti itu. Selama ini kan enggak dipikirkan sampai seperti itu.
Sudah kamu jadi Tuhan, itu artinya kamu tidak hanya berhenti jadi ahli waris, tapi kamu akan mengganti jadi Tuhan. Mantap itu. Betul enggak? Kena toh akhirnya? Padahal itu kebohongan besar. Tapi caranya memang bisa diandalkan. Kalau tidak mungkin Adam dan Hawa bisa jatuh di dalam dosa dan kehilangan kualitas Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Tentu tidak saya teruskan, tapi saya coba ringkas. Kita segera aplikasikan dalam diri kita. Firman Tuhan kan untuk kita. Tanda bukti bahwa Bapak kita mengasihi kita. Saking sayangnya kepada kita, kita lihat Bapak kita Yesus Kristus berkorban sampai mati di atas kayu salib. Perhatikan hubungan manusia dengan Tuhan bagaikan anak dan bapak. Perhatikan itu. Saudara percaya enggak kalau Yesus Bapakmu? Percaya? Percaya. Siapa di sini yang masih punya bapak? Siapa yang masih punya bapak? Kalau diperintah bapakmu, nurut enggak? Kalau zaman saya dulu tahun 65 nurut. Bicara saja harus hati-hati, apalagi disuruh harus manut. Pertanyaan saya, kalau saudara sebagai anak dan saudara masih punya bapak, kenyataannya saudara hari-harinya yang 90% anak-anak itu berani dengan orang tua. Betul ya? Sekarang ini. Tapi saya ingatkan, bapakmu di surga beda dengan bapak-bapak yang ada di dunia ini. Boleh saudara membantah sama bapakmu, boleh. Tapi saya tegaskan, kalau sampai saudara berani membantah kepada bapakmu di surga, jangan harap saudara mendapatkan surga. Karo bapak karo swarga, bapak swarga, bapak Yesus Kristus diperintahkan untuk berbakti malah jalan-jalan. Coba, mari kita aplikasikan sekarang ini. Ini bukan main-main. Zaman sekarang diizinkan Tuhan supaya saudara diuji iman saudara, kesetiaan saudara, ketaatan saudara di hadapan Tuhan. Tolong diperhatikan. Hidup hanya satu putaran, hanya satu kali. Kalau saudara tidak berubah, maka saudara akan nanti hidup saudara nanti akan menjadi orang yang paling menderita untuk selamanya. Jadi melalui renungan pagi hari ini kami mendorong kepada saudara, jadilah orang-orang Kristen yang kontras dengan orang-orang lain. Saya tidak berbicara kontrasnya ada di dalam kebaikan, tidak. Semua manusia di luar sana bisa berbuat baik. Tapi di dalam Alkitab adalah dikaisone. Kebenaran, keadilan itu harus nyata di dalam hidup kita. Saya berdoa, Tuhan izinkan kesulitan bisa terjadi. Sebetulnya Tuhan sayang dan mengasihi seluruh umat manusia di bumi ini, termasuk saudara dan saya, agar hidup saudara tetap bersandar kepada Bapa di surga. Bapakmu bisa diandalkan, karena sebelum dunia ini ada, Bapakmu Tuhan Yesus Elohim, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus sudah ada di situ. Nah sekarang saatnya saudara tidak hanya menghayati
saudara pastikan saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli warisnya Tuhan. Mau Bapak Ibu saudara sekalian? Oh, kalau tidak mau ya terserah. Saya sebagai abdi dalam hanya bisa menyampaikan isi hatinya Bapak seperti ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini, pagi yang sangat luar biasa. Rohani kami diisi terus menerus sehingga hidup kami semakin sehat rohani dan jasmani. Kami berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi supaya mereka diberi hati yang suka bertobat, mencari kebenaran, bukan sekedar mencari pembenaran, tetapi kebenaran yang berasal daripadamu ada di pemerintahan Bapak Jokowi dan secara umum ada di dalam bangsa kami yang ada di republik ini. Dan secara khusus Bapak kami berdoa agar Bapak mencurahkan roh-Mu atas keturunan Sem, Ham, dan Yafet yang tersebar di seluruh muka bumi. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan diterangi mata batinnya dengan Roh Kudus, dan firman Tuhan akan segera dialirkan sehingga penduduk dunia diselamatkan sesuai keinginan-Mu, karena Engkau tidak menghendaki satu pun manusia di dunia ini binasa oleh karena pelanggarannya. Kami berdoa untuk keluarga besar kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, yang ada di luar negeri. Kami berdoa Roh Kudus tercurah dan akhirnya gereja Tuhan boleh mendapatkan kebenaran itu sebagai landasan hidupnya untuk selama-lamanya. Memberkati lingkungan kami, memberkati siapapun yang ada bersama kami dan yang ada di luar sana. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami lepaskan berkat Tuhan. Berkat utama, berkat keselamatan. Berkat kedua adalah kesehatan tubuh jasmani. Berkat ketiga adalah berkat ekonomi yang lancar. Dalam nama Yesus, haleluya.